Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminda Ulia Mesa dari kelas 10 MIA 4. Kali ini saya ingin membahas tentang fenomena alam yang mungkin sering terjadi di belahan dunia, khususnya Indonesia. Baiklah, pertama-tama saya ingin membahas apa itu fenomena alam. Fenomena alam adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia meskipun dapat memengaruhi manusia. Contoh umum dari fenomena alam termasuk letusan gunung berapi, cuaca, dan pembusukan. Sebagian besar fenomena alam tak berbahaya seperti hujan. Fenomena alam seperti letusan gunung berapi, tsunami, dan tornado dianggap berbahaya dan dapat menimbulkan kematian. Fenomena adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Baiklah, kali ini saya ingin membahas satu saja fenomena alam, yaitu angin puting beliung. Puting beliung adalah angin berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Lucius. Di daerah Sumatera disebut angin bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu tornado, mempunyai kecepatan sampai 320 km per jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Menurut BMKG, fenomena angin puting beliung merupakan fenomena cuaca yang biasa terjadi. Biasanya puting beliung didahului hujan lebat disertai kilat dan petir. Fenomena ini lebih sering terjadi pada pancaroba, baik dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Pada musim hujan, puting beliung juga sering terjadi, biasanya didahului dengan cuaca cerah dan terik. Berikut penjelasan dari BMKG, yaitu suatu hari sebelumnya udara pada malam hari sehingga pagi hari terasa panas. Kemudian, udara terasa panas dan gerah diakibatkan oleh radiasi matahari yang cukup kuat ditunjukkan oleh nilai perbedaan suhu udara antara pukul 10.00 dan 07.00 waktu Indonesia Barat atau lebih dari 4,5 derajat Celcius, disertai dengan kelembaban yang cukup tinggi ditunjukkan oleh nilai kelembaban udara di lapisan 700 MB atau lebih dari 660%. Mulai pukul 10.00 pagi terlihat awan cumulus atau awan putih berlapis-lapis. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas, berwarna abu-abu menjulang tinggi seperti bunga kol. Tahap berikutnya awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abu-abu atau hitam yang dikenal dengan awan cumulonimbus. Berikutnya, pepohonan di sekitar mulai bergoyang cepat. Terasa ada sentuhan udara dingin. Biasanya, hujan yang pertama kali turun adalah hujan deras, tiba-tiba. Apabila hujannya gerimis, maka kejadian angin kencang jauh dari tempat kita. Dan berikutnya, jika 1-3 hari berturut-turut tidak ada hujan pada musim transisi, pancaroba atau penghujan, maka ada indikasi potensi hujan lebat dan pertama kali turun akan diikuti angin kencang, baik yang masuk dalam kategori puting beliung maupun yang tidak. Berikutnya yaitu ciri-ciri dari fenomena alam angin puting beliung. Pertama, udara yang panas hingga menyebabkan gerah. Kedua, di langit ada pertumbuhan awan atau awan putih yang membentuk gerombolan berlapis-lapis. Yang ketiga, di antara banyaknya awan cumulus tersebut ada salah satu jenis-jenis awan yang memiliki batas tepi dengan warna abu-abu yang sangat jelas. Awan tersebut tampak menjulang tinggi yang jika dilihat akan berbentuk mirip dengan bunga kol. Awan berubah warna secara tiba-tiba dari warna putih menjadi warna hitam pekat layaknya awan cumulonimbus. Ketika angin kencang akan datang, ranting pohon serta daun bergoyang setiap angin. Masyarakat harus selalu waspada, terutama pada periode durasi pembentukan awan hingga fase awan punah. Hal ini biasanya berlangsung sekitar 1 jam. Berikutnya jenis angin puting beliung. Jenis angin puting beliung ada 2, yaitu di daratan dan di laut. Angin puting beliung yang terjadi di daratan biasanya terjadi dengan hujan deras dan akan berputar dengan radius ratusan kilometer
di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim. Sedangkan angin puting beliung yang terjadi di laut biasanya mata angin yang bertekanan rendah membentuk sebuah kubah air yang sangat tinggi yang kemudian bergerak mengaduk air laut yang ada di dalamnya, yang menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat dan menggerak menuju daratan dan menyebabkan banjir di daratan. Dampak angin puting beliung pertama, kerusakan infrastruktur pada suatu daerah. Yang kedua, menimbulkan kerugian material untuk daerah yang terkena puting beliung. Yang ketiga, merusak lingkungan. Yang keempat, mengganggu aktivitas. Yang kelima, mengganggu jalannya ekonomi. Yang keenam, angin beliung dapat meluluhlantahkan suatu tempat dengan luas area sekitar 5 km. 7. Menciptakan banyaknya sampah karena banyaknya puing-puing yang dihantam. Proses terjadinya puting beliung sangat terkait erat dengan fase pertumbuhan awan cumulonimbus. 1. Fase tumbuh. Dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat. Hujan belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik ke atas puncak awan. Yang kedua, fase dewasa atau masak. Titik-titik air tidak tertahan lagi oleh udara yang naik ke puncak awan. Hujan turun menimbulkan gaya gesek antara arus udara naik dan turun. Temperatur massa udara yang turun ini lebih dingin dari udara sekelilingnya. Antara arus udara yang naik dan turun dapat timbul arus geser yang memuntir atau membentuk pusaran. Arus udara ini berputar semakin cepat, mirip sebuah siklon yang menjilat bumi sebagai angin puting beliung. Terkadang disertai hujan deras yang membentuk pancaran air atau water spout. Yang ketiga, fase punah. Tidak ada massa udara naik. Massa udara yang turun meluas di seluruh awan. Kondensasi berhenti. Udara yang turun melemah hingga berakhirlah pertumbuhan awan. Dan yang terakhir yaitu cara mitigasi puting beliung. 1. Sebelum bencana. Sosialisasikan puting beliung kepada masyarakat baik tanda-tanda maupun cara berlindung. Berikutnya menyusun peta rawan bencana puting beliung. Yang ketiga, memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh. Yang keempat, selalu ikuti informasi perakiraan cuaca. Yang kelima, jika tidak penting sekali, hindari bepergian apabila langit tampak awan gelap dan menggantung. Yang keenam, siapkan lokasi aman untuk mengungsi. Yang berikutnya, saat bencana. Pertama, berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman begitu angin kencang menerjang. Kedua, segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Ketiga, jika sedang di dalam rumah semi permanen atau rumah kayu, hingga bangunan bergoyang, segeralah keluar rumah untuk mencari perlindungan di tempat lain karena bisa jadi rumah segera roboh. Yang keempat, hindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Yang terakhir, bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Angin puting beliung biasanya terjadi 5-10 menit. Yang ketiga, setelah bencana. Pertama, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pertolongan para korban. Yang kedua, mendirikan posko dan evakuasi korban yang selamat. Yang ketiga, mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat. Yang keempat, melakukan koordinasi bahan bantuan. Yang kelima, melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan perkiraan kerugian material.